investment outlook-nya dulu ya kalau dari saya. Market ngeliatnya gimana sebenarnya sekarang? Nah, jadi intinya sih sebenarnya concern yang paling utama ini kan adalah kayak kebijakan moneter ya, karena yang udah pernah kita state juga sebelumnya dan somehow kalau kita lihat market di US juga kayaknya nggak terlalu appreciate gitu ya, bahwa kayak statementnya terakhir dari The Fed yang bilang bahwa kayaknya ini suku bunga masih bisa naik lagi banyak 25 basis point dan most likely kemungkinannya bisa sampai 2 kali sampai akhir tahun. Jadi itu concern yang paling utama sih ya dari sisi market, karena yang dari The Fed lihat itu walaupun sebenarnya inflasinya udah lumayan turun, cuma sebenarnya kalau kita lihat dari sisi level inflasi inti itu tuh masih lumayan tinggi gitu 5,3%. Nah, jadi kayaknya mereka assess lihat bahwa si inflasi ini tuh ternyata lumayan bandel gitu ya. Ternyata itu yang sebenarnya kayak The Fed masih agak khawatir gitu. Jadi kita nggak bisa tesis sebelumnya kan adalah kayaknya ini kemarin pas The Fed stop mereka punya naikin suku bunga, tesisnya adalah ya udah The Fed nggak akan naikin lagi gitu. Cuman ternyata yang ibaratnya ada potensi itu yang dan ada potensi nanti di pertemuan Juli itu adalah akumulasi. Itu yang kayak market nggak terlalu suka lah, market nggak terlalu suka. Yang jadi worried lagi kalau saya ngelihat data-data gitu ya, yang jadi concern adalah kemarin ya, maksudnya Bank of England surprisingly mereka naikin mereka punya interest rate tuh sampai 50 basis point. Saya kayak kok agresif banget gitu ya, padahal sebenarnya kalau waktu ngelihatnya tesisnya harusnya pace-nya sekarang itu lebih lambat harusnya dibandingin tahun lalu, nggak akan agresif lagi gitu. Cuman kalau kita lihat di Amerika di UK ini kok mereka masih agresif ya, karena emang kalau kita lihat inflasi mereka kan emang masih tinggi ya. Mereka tuh range-nya sekitar 8%-an ya, 8%-an, padahal di negara-negara lain tuh udah sekitar 4%-an. Nah, jadi itu yang sebenarnya market tuh jadi nggak terlalu suka gitu. Plus ini juga sebenarnya di stance-nya juga sama gitu. Dari kalau kita lihat European Central Bank juga punya view yang sama bahwa kayaknya ini belum di titik mereka bakal nurunin suku bunga dan masih ada ruang kenaikan lagi karena inflasi di Eropa itu sebenarnya masih lumayan tinggi lah dibandingkan kayak beberapa negara yang lain. Cuma sebenarnya in overall gini ya, maksudnya kalau saya sih melihat market yang sekarang tuh sebenarnya kita tahu ya bahwa kayak suku bunga ini masih ada ruang kenaikan gitu ya. Cuman yang kita selalu ingat bahwa ruang kenaikannya ini tuh harusnya nggak akan agresif dibandingin tahun lalu. Jadi kalau misalnya nggak seagresif itu ya harusnya market impact-nya tuh juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu fatal harusnya gitu ya. Jadi itu sih. Nah, jadi saya sebenarnya yang saya lakukan sekarang adalah, mungkin ini ada sedikit statement. Jadi saya kemarin baca pidatonya si Jerome Powell pas dia ada di depan Financial Committee. Dia bilang gitu bahwa harusnya di posisi sekarang kita nggak mau agresif lagi nih naikin suku bunga gitu dibandingin tahun lalu. Jadi intinya dari sisi pace harusnya nggak akan separah tahun lalu. Nah, jadi saya selalu believe itu sih bahwa kayak ini inflasinya udah lumayan terkontrol. Walaupun sebenarnya masih akan bawa ke level 2% itu masih akan panjang ya. Cuman inflasinya terkontrol, dampak ke ekonomi pun menurut saya harusnya akan lebih mild gitu ya. Maksudnya nggak akan yang jatuhnya ekonomi langsung depresi gitu ya, negatifnya gede gitu. Udah kelihatan juga, maksudnya kalau kita lihat New Zealand sama Eropa kemarin, ya negatifnya cuma minus 0,1% doang. US pun saya lihat harusnya dampak yang sama gitu, karena kalau kita lihat data manufakturnya, nggak yang turun-turun dalam, kalau kita lihat jobless claim, itu juga masih lumayan kejaga, unemployment juga masih lumayan rapih gitu. Jadi, ini kita lihat harusnya nggak akan parah lah. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah sama gitu ya, maksudnya ketika ada market correction, saya masih naikin, saya punya posisi alokasi aset ya buat ke saham ya. Posisi saya sekarang udah lumayan tinggi ya sekarang ya, sekitar 60 sampai 65% ya dari saya punya total net worth gitu. Saya taruh semuanya sekarang equity-nya di saham. Jadi itu. Nah, cuman ya mungkin pertanyaan gini ya, kok IHSG itu turunnya tuh kayak jauh lebih dalam ya. Nah, kita yang lihat belakangan ini tuh yang jadi concern paling utama si flow-nya nih kayak nggak jalan gitu ya, flow-nya kok nggak masuk gitu ya, asingnya tuh pada keluar terus. Nah, jadi ini mereka agak takut. Nah, apa sih sebenarnya main reason-nya si asing ini tuh agak takut? Yang pernah saya selalu bilang adalah, in overall sih sebenarnya IHSG-nya masih oke lah, in overall IHSG-nya masih oke, cuman mereka agak sedikit worried dari sisi si nilai tukarnya ini gitu. Maksudnya, kalau seandainya The Fed masih bisa naikin suku bunga lagi sampai sekitar 25 sampai 50 basis point,
itu kan sebenarnya ada attractiveness ya buat obligasinya si Amerika. Kenapa? Bayanginnya adalah issuance baru, mereka kan pasti akan disesuaikan dengan benchmark yang baru. Jadi intinya mereka bisa ngasih offering return yang sebenarnya akan lebih tinggi lagi sebenarnya. Jadi attractiveness sebenarnya buat di obligasi emerging market khususnya kayak Indo itu jadi nggak terlalu menarik. Jadi intinya mereka kayak keluarlah outflow dari dana obligasinya, mereka beli sahamnya, bukan saham, obligasinya di Amerika. Translasinya adalah si nilai tukar. Makanya kalau kita lihat nilai tukar ini sempat melemah ke level 15.000. Saya pernah bilang ya, sebelum-sebelumnya saya juga pernah bilang bahwa ada ruang si nilai tukar itu tuh untuk kembali melemah gitu. Walaupun sebenarnya kalau udah 15.000 sekarang, downside-nya tuh udah makin terbatas. Downside-nya makin terbatas. Karena apa gitu ya, saya pernah bilang bahwa spread antara dolar sama obligasi Indo yang 10 tahun itu tuh biasanya range-nya kan sekitar 400 basis point ke atas ya. 450 lah. Sekarang tuh cuma sekitar 270 gitu. Jadi nggak mau kayak orang harus melihat bahwa kayak obligasi Indonesia ini nggak terlalu menarik. Dia nggak ngasih offering return yang segede itu. Nah harusnya ibaratnya investor bakal jual obligasinya Indo, harganya turun, yield-nya naik. Sampai ibaratnya yield itu akan kembali ke level normalnya itu tadi gitu. Karena saya nggak lihat ada reason bahwa spread antara Indo sama US itu tuh harus mengecil gitu ya. Maksudnya spread mengecil itu intinya kan berarti persepsi resikonya buat Indonesia kan lebih rendah. Nah, saya nggak lihat ibaratnya apa yang kayak bikin Indonesia tuh secara struktural tuh kayak persepsi resikonya tuh lebih rendah gitu. Jadi itu sih saya sebenarnya ngelihatnya, oh ya udah intinya harusnya nih spread bisa kembali ke level 400 basis point gitu. At least ya maksudnya normal-normal gitu. Jadi nilai tukar ini nih yang sebenarnya kayak kita masih agak-agak hati-hati. Nah, cuman kalau saya sih sebenarnya melihat kan waktu itu kan nilai tukar sempat 14.600, sekarang 15.000. Nah, di level 15.000 ini saya ngelihatnya kalau misalnya udah 15.000 sih masih ada ruang pelemahan. Cuman saya ngelihatnya kayaknya udah limited nih sebenarnya, udah lumayan terbatas. Walaupun kalau saya ngomong sama ekonom ya ada ruang kayak ke 15.2 sampai 15.4 lagi. Cuman menurut saya harusnya udah lumayan terbatas lah ya. Jadi saya ibaratnya berani lah buat tingkatin posisi ke market. Jadi novel seperti itu ya. Oke.